الهادي من الضلال وأفضل الصحب وخير آل وبعد. فإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، خصوصا إلى جميع مشايخنا وأساتذنا وعلمائنا المخلصين العاملين، وجميع ساداتنا العلويين، وجميع ساداتنا الصوفية وعلمائنا الشافعية، وجميع المحدثين والمفسرين وأسلافنا الصالحين، خصوصا إلى الشيخ سالم بن عبد الله بن سمير الحضرمي الشافعي صاحب سفينة النجاة، والشيخ الحبيب أحمد بن عمر شاتري صاحب نيل الرجاء، أن الله يتغشاهم جميعا بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم على هذه النيات ولكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Hadirin hadirat sekalian, jamaah mushola Darussalam yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Malam hari ini pembahasan kita masih sama dengan waktu-waktu sebelumnya. Kitabnya yaitu kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair al-Hadrami asy-Syafi'i. Sedangkan kitab Safinatun Najah malam hari ini yang kita bahas adalah berkaitan dengan haid dan nifas. Kitab terjemah panjenengan halaman 24. Kitab terjemah panjenengan halaman 24. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, memang berkaitan dengan haid dan nifas hanya terjadi pada kalangan perempuan, dan ini merupakan sunnatullah untuk penanda seseorang itu adalah perempuan. Ya memang umumnya dia mengalami haid, nifas, istihadah, wiladah, melahirkan dan sebagainya. Nah, sekalipun kaum laki-laki tidak mengalami haid dan nifas, tetapi kaum laki-laki harus tahu, sebab sebagai kepala keluarga di dalam fikih niku bahasaku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari panasnya api neraka, adalah kewajiban seorang ayah, seorang suami untuk mengetahui fikih-fikih yang berkaitan dengan perempuan, termasuk haid dan nifas. Dan dia harus mengajarkan kepada istrinya ya, bagaimana haid dan bagaimana nifas, sehingga kemudian bisa membedakan, sehingga ketika dia melaksanakan sholat tidak sampai salah.
Kalau seorang suami tidak mampu mengajarkan itu, jangan dilarang istrinya untuk ngaji bab yang seperti ini. Karena sangat penting. Ya. Sebab laki-laki tidak mengalami seperti ini. Dan ini pernah hadirin hadirat sekalian, di dalam kitab Tadhkirun Nas, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas menceritakan Al-Imam Zainuddin Al-Malibari, pengarang kitab Fathul Mu'in. Beliau yang mengarang kitab Qurratul Ain, matanya disyarahi sendiri oleh beliau, namanya Fathul Mu'in. Dan beliau pengajar besar di Masjidil Haram. Kitab Fathul Mu'in itu sudah pegangan pesantren. Orang kalau sudah ngaji Fathul Qorib, ya Fathul Mu'in, setelah di atasnya Fathul Wahhab. Ya. Jadi mari Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab. Yang umum kan gak ngaji, Fathul Lisan, pokoknya usung ya, pokoknya mangap hadirin. Nah, ketika kemudian mengarang Fathul Mu'in itu, Fathul Mu'in itu sangat luar biasa. Pemikiran guru idolanya Syekh Zainuddin Al-Malibari, yaitu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, dituangkan semuanya di dalam kitab Fathul Mu'in. Tetapi ditanyakan oleh murid-muridnya tentang kitab Fathul Mu'in itu, kalau membahas semua ilmu itu panjang lebarnya. Tapi kalau membahas tentang haid dan nifas, itu cuman berapa baris saja. Loh, kok cuman dibahas sederhana begini? Sehingga menimbulkan pertanyaan, ya, murid-murid yang ada di Masjidil Haram. Ketika ditanyakan, Syekh, ini kok bab haid nifasnya kok sedikit? Beliau menjawab, loh, yang saya ajarkan laki-laki bukan perempuan. Jadi saya enggak membahas tentang haid dan nifas itu. Ya, yang kedua, karena wong wedok sing takon. Jadi saya enggak nulis di kitab saya karena dianggap enggak ada masalah. Jadi oleh karena itu nanti sekalipun bahasanya tentang haid dan nifas itu tidak panjang, silahkan bertanya apapun tentang haid dan nifas. Ya, pokoknya jangan tanya bagaimana Ustadz mengalami haid loh, repot saya nanti katanya. Ya, jadi bertanya yang berkaitan itu sehingga bisa mengambil banyak faedah yang bisa jadi bisa didengarkan banyak orang. Dan begini hadirin, majelisnya Imam Syafi'i itu bisa hidup. Sebab ketika Imam Syafi'i selesai menjelaskan, ditantang jamaahnya untuk bertanya. Kalau ada yang kurang jelas silahkan. Sampai kemudian didebat pun Imam Syafi'i, diterima oleh Imam Syafi'i. Karena bagi Imam Syafi'i, harapannya kebenaran muncul dari orang-orang yang bertanya atau mendebat saya itu, muncul kebenaran dari situ. Enggak ada perasaan sama sekali, Imam Syafi'i husnudzon saja. Maka panjenengan bertanya dalam pengajian, itu saya jadi, mboten napa-napa. Ya, malah ungkapannya itu as-su'alu nisful ilmi. Bertanya itu separuh ilmu. Dan pengajian itu akan semakin hidup kalau kemudian ada yang bertanya. Dari tidak faham menjadi faham. Dan guru, ustadz yang ditanya, itu dasarnya harus didasari dengan husnudzon. Bahwasanya yang bertanya ini tidak tahu, kepingin tahu. Yang bertanya ini sebenarnya tahu, tapi ingin memberitahu yang lain supaya lebih tahu. Atau yang bertanya ini sudah tahu, memantapkan, mentakkid pengetahuannya. Jadi harus kemudian husnudzon. Ya, jangan kemudian dalam perasaan yang ditanya itu, ya bahasanya dia sebenarnya tahu, tapi kura-kura dalam perahu. Ya, pura-pura tidak tahu. Ya, yang boten langsung begitu. Jadi panjenengan bertanya pun semuanya kita jawab. Lha mboten saged nggih kula catet, saya sampaikan pada pengajian berikutnya. Lek kula mboten saged ya saya katakan la adri, kula mboten saged, saya enggak tahu, saya catat aja. Insyaallah nanti kita sampaikan pengajian berikutnya. Ya, niki.
Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan dalam ungkapan kitab Safinatun Najah niki, faslun satu fasal, aqallul haidi, minimalnya haid itu atau wanita mengalami haid yaumun walailatun, sehari semalam. Wa ghalibuhu, sedangkan umumnya wanita mengalami haid situn au sab'un, 6 hari atau 7 hari. Wa aktsaruhu, maksimalnya perempuan mengalami haid dan mengalami haid itu khamsata asyara yauman, 15 hari bilayaliha, dengan malam-malamnya. Saya jelaskan gini adanya. Hitungan minimalnya haid itu sehari semalam, berarti 24 jam. Itu bukan begini adanya. 24 jam metu gede, kabel metu gede mati adanya. 24 jam metu gede. Lah apa metu? Mboten ngoten pahamane. Apa sedina sewengi gitu. Mboten waduh metu terus wah belahe niku. Mboten ngoten adanya fikih niku. Ya, awal-awal pemahaman saya ngoten. Ketika dijelaskan oleh guru-guru kita, oh maksudnya ngeten. Jadi, lebih-lebih untuk yaumun walailatun, sehari semalam, itu berlaku bagi imra'atun mubtadi'ah. Perempuan yang pemula mengalami haid. Ada namanya perempuan mengalami haid itu, ada kelompok mubtadi'ah. Pertama kali mengalami haid. Ada yang mu'tadah, biasanya sudah mengalami haid, dia sudah tahu jadwalnya. Jadi kalau sudah tahu jadwalnya biasa pakai tanggal, ya. Jadi kalau kemudian ada ibu-ibu atau kemudian ada mbak-mbak yang buleti kalender, ikut sanes undangan hadirin. Ya, undangannya akeh enggak ngitung haid. Jadi itu kok dibundari wakai bauan enggak, iki bukan itu. Ya, ngitung dinone iki lho. Ya. Ada mubtadi'ah, ada mu'tadah yang biasa mengalami haid. Ada lagi yang jarang tapi ada ini hadirin. Mutahayyirah, wanita yang kebingungan dengan haidnya. Karena haidnya berubah-ubah. Ya mungkin penyakit. Ya. Biasanya kemudian dia mengalami haid itu sekian, itu berubah-ubah itu. Bisa jadi itu kelompok mutahayyirah, membingungkan. Ulama saja dibuat bingung dengan hitungannya begini. Ya, sehingga dalam kitab Minhaj itu sampai nanti puasanya ditambahin niki, sholat ditambah di kodok ini kok rada rumit ada ini. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai. Ya, kadang-kala bisa jadi karena penyakit. Atau perempuannya ki rada kendel ada. Usume 17 Agustus lomba menek jambe ada. Akhirnya kelugur keplek awake. Akhirnya kemudian berubah haidnya sudah. Biasanya 6 dino gak jelas itu. Ya. Ya anak perempuan sing kodok ngene cekelan ini vaksinan pisan pun hadirin. Rada abot iki. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Yaumun walailatun, sehari semalam itu biasanya diawali oleh perempuan yang mubtadi'ah, pelaku pertama. Dia mengalami haid. Nanti yang sudah kita bahas, paling tidak perempuan yang mengawali ini itu usianya 9 tahun Qamariyah, Hijriyah. Ya, di bawah itu kalau keluar darah dari situ bukan haid itu istihadah, penyakit aja. Jadi batasannya harus 9 tahun tapi Hijriyah. Nah, ketika kemudian mengawali itulah, itu kadang-kala bulan pertama keluar, nanti berapa bulan enggak, nanti bulan lagi keluarlah. Ketika keluar ini sudah dikatakan batas minimal haid atau enggak, bulan itu dihitung. Ngeten adik. Katakanlah tanggal 1
tanggal 1 Januari lah katakanlah. Itu keluar 3 jam, dihitung 3. Tanggal 2 enggak keluar. Tanggal 3 keluar lagi 5 jam. Lah untuk kini ini kita pernah tanya loh, terus ya nopo carane delok per jamnya? Diambil, mohon maaf hadirin, iki fikih nggih. Jadi la haya afiddin. Jadi fikih kemudian anunya niku mohon maaf, itu kemudian dikai kapas didelok. Kalau ada merah berarti jam itu keluar. Nanti 1 jam lagi delok hukum, ya berarti jam itu keluar. Nah, katakanlah 3 jam. Hari yang kedua gak keluar. Hari yang ketiga 5, berarti 8. Dihitung yang kelas ya, 3 sampai 5, dihitung. Hari yang keempat gak keluar, hari kelima gak keluar, hari yang keenam keluar 5 jam. Ya, 3, 5, 5, 13 ya. Ya, hari yang keenam gak keluar, 7 keluar 2 jam. Berapa? 15. Hari yang ke-9 lah baru keluar lagi, ini 5 jam lagi. Berarti 20. Ya, hari berikutnya keluar lagi 5 jam, 25 jam. Oh, berarti kalau sudah sampai hari yang ke-10 ini keluar terus, darah yang keluar mulai hari pertama sampai tanggal 10 ini semuanya dihukumi haid. Baru dihukumi kalau sudah sampai 24 jam atau lebih. Dan batasnya Ustaz, sampai niki batasnya paling tidak itu 15 hari maksimalnya haid. Jadi DKI tanggal 1 sampai tanggal 15. Rentang bagi pemula wanita haid yang pertama antara tanggal 1 sampai 15 ini kok muncul 2 jam, 3 jam niku dihitung. Niki masih tidak dikatakan haid karena masih pemula nih. Iki haid temenan atau duduk. Kan bisa jadi belum. Kok sampai batas 15 hari kok keluarnya cuma 5 jam. Bukan haid tadi. Lah terus apa Ustaz? Istihadah, penyakit. Ya, niku penyakit itu. Nah, caranya begitu. Enggak sulit kok. Caranya seperti itu. Ya, berarti nanti bulan berikut, berarti dia belum mubtadi'ah, belum mengalami haid. Berarti belum dewasa, belum balighah. Kok kemudian bulan berikutnya mau keluar lagi? Ya, dihitung lagi. Ya. Sampai kemudian batas 15 hari, ini sudah lebih dari 25 jam. Berarti sudah lebih dari sehari semalam, berarti darahnya itu dikatakan mulai haid tadi. Untuk bulan-bulan berikutnya, ini sudah mulai mu'tadah, sudah terbiasa haid, dia sudah tahu alur jamnya, alur waktunya, bisa jadi berubah menjadi 7 hari, berubah 6 hari umumnya, atau 10 hari, pokoknya enggak lebih dari 15. Ya, umumnya aja 6 atau 7 gitu. 10 hari Ustaz loh. 10 kan di bawahnya 15 hari, itu masih haid. Ya, jadi seperti itu. Ya, bapak-bapak harus tahu itu. Ya, supaya kalau ditanya oleh anaknya yang perempuan, Pak iki haid apa duduk embona wis aja takon aku. Nang ustaz lho takon lho, lek ngene ustaz. Ya niki, ya harus tahu niki. Ya, makanya ngaji niku penting. Ya. Ini penting. Nah, ini caranya seperti itu. Sebab kalau sudah imra'atun mu'tadah, wanitanya sudah dikategorikan wanita yang biasa haid, ini sudah lancar hadirin. Dia sudah niteni jatahnya 7 hari, paling lambat 8 hari. Ya, kadang-kadang kalau dia sakit sampai 10 hari, itu semua masih haid hadirin. Sebab di bawah 15 hari. Kalau hari yang ke-7 sudah bersih Ustaz, bahasanya bersih. Hari ke-8 gak metu, 9 gak metu. Loh 10 kok metu lagi? Wong biasanya saya ini 7 hari. Ya mungkin salah minum obat, salah ngombe pil, ya gitu. Jadi kemudian, akhirnya kemudian hari ke-10 kok keluar lagi ini darah apa? Kalau masih hari yang ke-10 belum 15, yaitu si haid tadi. Loh, berarti 3 hari bersih saat itu bahasanya fikih masa naqo. Fikih Syafi'i itu namanya naqoon, itu bahasanya bersih, tapi kategorinya haid itu. Lain kalau mazhabnya Imam Abu Hanifah, naqo itu ya suci.
Kalau kondisi begini mau tawaf boleh. Ya, kalau kita nggak boleh, masih dikatakan haid itu. Kalau sudah tanggal 10 kok tuntas, tas bersih ini, ya sampai tanggal 15 kok sudah kosong ke atas, ya berarti sudah suci, sudah sholat. Ya, kalau sudah suci ya sholat. Loh carane ibu-ibu lebih tahu. Ya bahasa fikih itu kan kapasnya dikenekno kok bening sudah, ya sudah. Berarti selesai. Nah, niki penting supaya kita ketahui. Dan maksimalnya 15 hari. Kok darahnya keluar terus sampai tanggal 17 kok keluar, dipastikan sampai 15 saja. Sedangkan 16, 17 itu semua namanya istihadhah. Semua namanya itu ada penyakit. Berarti untuk yang ini lebih dari 15 dia harus bersihkan. Mohon maaf, dia harus pakai pembalutnya dan sholat dengan syarat-syarat karena dianggap daimul hadas. Orang yang berhadas terus menerus. Ya, jadi nanti setiap kali mau sholat dibersihkan, wudhu ya sholat, bersihkan wudhu sholat gitu. Itu yang seperti orang yang salisul baul itu yang beser itu, sama itu. Kalau perempuan istihadhah begini. Itu kalau masih di atas tanggal 15 keluar, berarti bukan haid lagi sudah. Haid itu maksimalnya 15. Sedangkan dasarnya, dalilnya ini, itu adalah merupakan hasil istiqra'. Istiqra' itu observasi dan penelitiannya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam kita ini luar biasa nih, Imam Syafi'i. Ya. Jadi Imam Syafi'i itu untuk menentukan haid, mengawali haid, umumnya, maksimalnya, itu bukan berdasarkan hadis karena tidak ada yang pasti. Tetapi hasil istiqra', penelitian, hasil riset beliau Imam Syafi'i. Dengan cara tiap rumah di daerah Tihamah. Tihamah itu nama Mekah. Di daerah Mekah itu dimasuki Imam Syafi'i, didata. Masa ada imam yang demikian ini? Enggak luar. Didata zaman haidnya kapan. Kemudian nanti dibuatkan apa itu? Ya, diagramnya sudah ditandai oleh Imam Syafi'i. Lalu itu wanita-wanita Mekah itu semuanya hampir semua ditanyai. Apa itu mewakili segala kelompok lah wanita ditanyai. Lah itu namanya istiqra'. Dalam fikih dibolehkan bagi seorang mujtahid ketika tidak mendapatkan hasil dengan cara itu. Akhirnya Imam Syafi'i mendapatkan hasil yaumun walailatan itu, sehari semalam. Kemudian 6 hari 7 hari umumnya, 15 hari maksimalnya. Itu harus dari dia kemudian mengadakan pertanyaan, polling ya kepada wanita-wanita Mekah ini ditanyai. Ya, kemudian dibuatkan apa itu kesimpulannya. Berarti sekian banyak. Loh kok Mekah? Loh Mekah kan Ummul Qura. Menggunakan kota Mekah niku kan merupakan pusat dari segala negeri itu ya di Mekah niku. Maka itu yang menjadi patokan menurut Imam Syafi'i begitu. Ya. Dan Imam Syafi'i itu sangat luar biasa. Sampai di dalam kitab Iqna niku diceritakan pernah didengar oleh Imam Syafi'i di sebuah pedesaan di Mekah di atas gunung itu ada ngapunten Bu, ada wanita zaman itu kepalanya 2 ini. Ini kan nggak umum ini. Tapi bagi Imam Syafi'i ini tantangan. Datang ke sana dikawin wanita itu. Setelah bendino dicari fikihnya apa wanita ini. Umpamane lek kepala 2 dicelekel kepala kene batal apa enggak iki kepala loro ya iki. Ya iki batalno apa enggak itu. Ya ini umpamane lek pas poso, lek kene kok kemudian mangan iki kira batal enggak wong sing ndase sing kene. Ya iki lek ndase kabeh, sing ndase sing ndi lae. Itu kan fikih deh. Lho itu dicari hukumnya oleh Imam Syafi'i. Ada sendiri di kitab Al-Umnya Imam Syafi'i itu ana dhewe. Subhanallah. Jadi ulama-ulama dulu itu seperti itu. Maka katanya Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani dalam kitab Mizanul Kubra yang senengane dicekel Gus Bahak niki Mizanul Kubra niki ya.
mengatakan tidak akan menjadi mujtahid mutlak kecuali wali min auliyaillah, kekasih Allah. Kalau dikatakan mujtahid mutlak mesti wali nih Pak. Karena di dalam hatinya penuh rahmat kepada umat Kanjeng Nabi, kados Kanjeng Nabi. Ya apa carane mencari solusi umat. Ya apa umat tidak dibebani, tidak disulitkan, dimudahkan. Itu isina wali niku ngoten. Kok ngoten? Sampai kalau ada balak musibah wis gak ono sing kuat, dhek njaluk kok wis balak kenekno aku kabeh. Kan kejadian benar. Ada di Surabaya itu seorang wali min auliyaillah. Katanya di Surabaya itu suatu ketika terjadi balak musibah yang besar di zaman sebelum kemerdekaan itu. Ya, wali ini minta jangan sampai kena di sini ya Allah. Pun kula tok mon dikekno kabeh. Mati ya nih. 2 hari kemudian beliau meninggal. Tapi nanggung wong sakmono slamet. Lho niku siap le wali niku. Lah dhewe kan gak pati siap sik wali-wali daya walil mukminin amin. Lho, wali niku ngoten. Ya, maka kalau sudah mujtahid mutlak tidak mudah. Itu kekasih Allah. Itu orang dekatnya Allah. Pasti dia mendapatkan nur nubuwah. Nur kenabian Gusti Kanjeng Nabi sekian persen yang menancap dalam hatinya niku. Saking sayangnya dia kepada umat Kanjeng Nabi. Ya. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sampai begitu Imam Syafi'i. Sehingga di dalam kitab Al-Um itu ada fasal sendiri, ya, fikih sendiri. Ya, boleh kemudian kaitannya dengan orang yang kepalanya 2. Ya, fikihnya ya apa? Ya, kalau dia sebagai seorang wanita nanti sebagai suami ya apa? Batal enggak kemudian ketika nyentuh sing kepala sing dadi sing ndi? Ya, ketika puasa kemudian ya lek mangan kene apa batal kabeh? Wong sing mangan kene. Ya kan banyak fikihnya itu. Pun taladin, lek fikih niku jenengan lho kene gak entek-entek. Gak habis-habis fikih Syafi'i itu. Ya. Sampai kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, ini satu aja, contoh aja. Ngapunten hadirin. Ya, ngapunten. Seseorang yang kemudian melakukan akad nikah, ngapunten nggih. Sebab sebelah kula nggih insyaallah Februari akad nikah. Ya, jadi kemudian ketika dia ini melakukan akad nikah, kata Imam Suyuti di Ashba wa Nadhair. Dan ketika malam pertama atau malam berapa dia dia mengumpuli istrinya. Malam yang pertama dia mengumpuli istrinya, begitu dikumpuli maka berlaku 100 hukum yang ada pada itu. Coba bayangkan. Begitu kemudian kumpul pertama suami istri yang sah itu, 100 hukum itu ada berkaitan dengan suami istri. Diperinci dalam Ashbah wa Nadhair niku. Wah, panjang niku sampai 100 hukum. Hanya mengumpuli, ya, sekali mengumpuli itu langsung kemudian. Ya, antara lain kalau sudah dikumpuli berarti maharnya harus dibayar penuh. Ya, kalau begitu lanang wedok kalau sudah pasti harus adus gede sebab junub. Ya, kemudian lagi naudzubillah min dzalik niki contoh orang lain. Kalau ada orang mengumpuli malam pertama, besoknya suaminya mati ya, tetap si istri mendapatkan warisan. Loh niku hukumnya, implikasi hukumnya 100 hukum. Fikih Syafi'i itu enggak habis-habis. Ya. Jadi buatan habis-habis. Jadi lek ngaji 2 minggu sekali ya kurang hadirin. Lah mangkane jat waktune sing mboten wonten. Ketika Cik Ismail, lah mangkane aja 2 minggu sekali. Waktune Cik. Nah, fikih Syafi'i itu enggak ada habisnya. Maka ngaji kalau kemudian awake dhewe mulai ngaji 6 sampai itu sik kurang hadirin. Kurang hadirin yang demikian. Enggak habis yang demikian itu. Ya. Kemudian hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, oleh ulama fikih niki dikembangkan lagi ten Hasyiah Bajuri niku. Ternyata yang mengalami haid ini bukan manusia aja. Sampai 15
macam makhluk Allah mengalami haid. Termasuk kuda. Lho niku haid lho sekalipun gak lancar. Ya niku. Arnab, kelinci. Lho kelinci niku haid. Ya, awake dhewe kan dianggap wong menungso tok sing haid. Niku 15 sampai kelelawar. Ya, Batman lah Batman kelelawar. Ya, lawa. Lho niku haid tadi. Ya. Sampai mengalami haid yang seperti itu. Nah, jadi banyak yang demikian ini hadirin. Jadi bukan hanya manusia saja. Kemudian di sini disebutkan aqallu tuhri, minimalnya masa suci bainal haidataini, di antara dua haid, khamsata asyara yauman, 15 hari. Jadi masa panjangnya haid, kalau dalam 1 bulan 30, masa panjangnya haid itu 15, berarti sisanya masa suci. Paling minimalnya suci 15. Sebab ada haid yang enggak sampai 15 hari, 6 sampai 7 hari, berarti masa sucinya lebih panjang lagi. Ya. Wa ghalibuhu, sedangkan umumnya masa suci arba'atun wa ishruna yauman au thalathatun wa ishruna yauman. Sedangkan umumnya masa suci itu bisa 24 hari atau 23 hari. Wala hadda li aktsarihi, dan tidak ada batas bagi maksimalnya masa suci. Sebab ada wanita itu yang bisa jadi 3 bulan baru haid, berarti masa sucinya panjang. Ada yang kemudian ngapunten sampun sepuh, sampun monopos, tidak ada haid itu. Ya, jadi ada yang kemudian masih muda, haidnya 3 bulan sekali. Berarti masa sucinya ya lebih panjang lagi. Tapi kalau kemudian ada perempuan yang haidnya itu lancar, saya sebenarnya hadirin, kan membuang darah kotor itu hadirin. Jadi kalau kemudian ada perempuan yang haidnya 3 bulan sama duwe bojo, alhamdulillah bojo kula 3 wulan tanggulan haid, berarti masa suci panjang. Lho ku sakjane iku ya kudu ya gak apa-apa, tapi yang bagus malah tiap bulan. Oh enak niki Ustaz 3 wulan tanggulan suci tok niki. Repot bangsa iki. Justru darah itu bisa keluar itu bagus. Maka kadang-kadang perempuan yang bagus itu darahnya keluar banyak, kekurangan darah, maka ditambah dengan tambah darah. Kenapa? Ini ku yang keluar itu darah-darah kotor yang ada di rahimnya. Saya niku, subhanallah, Gusti Allah membuat yang begitu itu sangat luar biasa. Loh, dengan situasi kondisi kini yang sakit begitu, kok kersane Gusti Allah bagi perempuan yang haid maupun nifas diharamkan untuk sholat, puasa, macam-macam. Ya ngapunten, ini kekurangannya perempuan. Tetapi ini rahmatnya Allah kepada perempuan. Andai kata pada kondisi yang demikian, kangelan ibadahnya. Ya, padahal sholat itu situasi kondisi apapun gak boleh ditinggal. Kena haid haram lah ini. Kena haid puasa haram. Kondisi sakit pun gak bisa bangun sholatnya dengan menggerakkan hanya menggerakkan mata melek gini kemudian ngadeg, rodok gini rukuk, gini sujud. Kok suwe sujudnya enggak apa-apa. Lah niki. Jadi ini menandaskan apa? Subhanallah. Islam itu benar-benar adil. Sakit, haid itu sakit. Melahirkan, tanya ibu-ibu, jihad itu sakit. Orang keluar darah istihadah sakit. Ya, kalau istihadah aja gak sakitnya jauh, maka tetap wajib sholat. Tapi yang kemudian nifas sakit, maka mereka dilarang sholat. Itu loh rahmatnya Allah. Ya, di rahmatnya Allah yang semacam itu. Sehingga kalau ibu-ibu kemudian pas haid gak sholat, ya sudah, memang sunatullah. Lah yang ini kena haid iki biasanya duha gak iso duha, tahajud gak iso tahajud, maca Quran gak pati iso ngene. Padahal gak haid ya jarang ngono. Ya jarang tuh ya. Ya hanya komentar mawon sih gitu.
Jadi untuk masa suci itu wala hadda li aktsari, tidak ada batasnya. Tidak ada yang bisa membatasi. Karena apa? Bisa jadi ada perempuan yang haidnya baru 3 bulan sekali, berarti masa sucinya panjang. Ada bisa jadi sampun boten haid berarti menopause. Ya sudah, tidak ada haid. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian lagi aqallun nifasi, paling sedikitnya nifas itu adalah majatun. Majatun itu 1 tetes hadirin. Jingen ngaji ten gading no majatun sak kecerutan ngoten niku basa Jawa. Tapi majatun kita artikan setetes. Majatun 1 tetes atau di sini diartikan sekejap mata. Ya. Wa ghalibuhu, sedangkan umumnya wanita mengalami haid itu arba'una yauman, 40 hari. Mengalami nifas 40 hari. Wa aktsaruhu, paling banyaknya nifas situna yauman, 60 hari. Lebih daripada 60 hari ini sudah hadirin. Ya, kalau memang bertepatan dengan haid ya itu berarti haidnya, kalau enggak ya sudah. Kalau sih keluar darah ya berarti penyakit itu. Ya, caranya ngetesnya seperti itu. Hadirin, hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi hadirin, dalam kehidupan seorang wanita bedanya darah haid dan darah nifas. Kalau darah haid itu darah yang keluar dari bawah rahimnya perempuan dan berkala, bisa sebulan, 2 bulan sekali, rutin, itu haid. Sedangkan kalau nifas itu darah yang keluar selepas dia melahirkan anak. Baik wujudnya anaknya utuh kemudian hidup, atau begitu dilahirkan meninggal di dalam, atau lebih dari itu sebelum itu dia keguguran, keluar darahnya, itu semua namanya nifas. Ya, semuanya namanya nifas. Apakah wujudnya segumpal darah, segumpal daging, setelah itu keluar darah, itu semua namanya nifas. Karena itu bagian daripada wiladah. Wiladah itu melahirkan, ada yang sempurna, ada yang tidak. Tapi setelah anak keluar, itu namanya nifas. Kalau anaknya masih belum keluar semuanya, si tangan itu, atau ndas itu umpamanya, atau separuh, kok darah, itu sisa darah haid. Tapi kalau sudah semuanya keluar darah, itu nifas. Ya, itu. Jadi pembedaannya adalah seperti itu. Hadirin, hadirat sekalian, ini berkaitan dengan nifas adalah seperti itu. Sebelum kemudian dalam lanjut kepada bahasan-bahasan yang lain, tapi waktunya sudah mau habis, kita buka pertanyaan aja. Bahasan satu fasalnya sudah selesai tentang haid dan nifas. Mungkin ada yang ditanyakan, monggo langsung mawon hadirin, langsung ngajung langsung supaya dapat banyak yang tanya. Monggo. Iya, boleh Mas. Baik. Pertanyaannya bagus ini hadirin. Beliau bertanya, apakah wanita yang kondisinya haid atau nifas itu boleh masuk musola atau masjid? Nah, ini dulu saya jelaskan. Hukum antara musola dengan masjid ini kalau menurut keputusan Muktamar NU, untuk yang ada di tanah Jawa ini beda dengan fi ardil Arab. Beda yang ada di tanah Arab.
Kalau di Saudi mereka, ten Arab mereka, Jazirah Arabia mereka, masih cilik hadirin, nggih masjid, nggak ada bahasa musola, suro, langger, ya, mboten wonten, ya, nggak ada istilahnya. Semua masih kecil ya masjid hadirin. Sekalipun di sekitar Masjid Haram, dekat pasar, dekat apa, ya masjid. Karena mereka nggak mengenal itu. Nah, sedangkan kita, kiai-kiai kita niku mboten ngoten. Caranya dakwah itu ya mereka itu merangkul. Kalau orang-orang yang mu'alaf dari Hindu atau Buddha langsung mlebu masjid kok ulap hadirin. Maka kemudian dibuatlah tampilan musola, masih dek gak ngerti hukum, wis gak apa-apa sih wis mlebu. Akhirnya ya pokoknya tempat untuk sholat, maka namanya bahasanya suro, langgar, musola, tempat sholat. Ya, gitu. Jadi kalau begitu, musola pribadi, musola kelompok, kan kata musola itu. Di desa-desa berapa rumah atau Om Mas Ito nggak musola nang ngarepe, kadang-kadang angkringan ngoten, mboten napa-napa. Lah musola itu memang beda dengan masjid. Kalau musola bisa jadi pribadi, tidak diwakafkan. Kalau seperti kita, musola ini musola wakaf sudah itu. Kalau ada musola yang pribadi ada, yang boleh dimasuki oleh orang lain. Kalau begitu, orang yang hetifas masuk di situ nggak apa-apa. Pokoknya hati-hati. Tetapi kalau sudah bahasa masjid, lah itu tidak boleh hadirin. Al-mukthu fil masjid, menetap di dalam masjid, lebih-lebih bagi haid yang nifas, itu nggak boleh. Kenapa? Katakanlah nggak boleh awalnya disebabkan khawatir kemudian mengotori masjid dengan tetesan darahnya. Loh, boten nggak usah. Niki sudah ada pembalut itu yang iklannya aja ojo meneh gede. Banjir itu terserah hadirin. Kan wonten iklannya. Banjir mau mandek langsung entek kok kena iki. Kan luar biasa deh itu. Kan ada iklannya seperti ini kok. Kan berarti kan luar biasa. Ya, tetapi walaupun begitu ini tidak boleh itu karena dasarnya hadis. Jadi kalau sudah bahasa hadis ya sam'an wa ta'atan pada Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kaulah ya wis gitu. Sudah tidak harus diikuti. Tahu hikmah dan tidaknya ya kemudian sudah kemudian diantisipasi yang menyebabkan enggak bolehnya, tapi karena itu ucapan Kanjeng Nabi ya sudah sam'an wa ta'atan. Kalau masjid, kalau musola memang beda hukumnya. Ya, tetapi sekalipun beda seperti musola kita, kalau bisa wanita haid tidak masuk supaya tidak mengotori, kan kita nggak tahu. Ya, tetapi kalau kemudian masuk dosa enggak kalau musola. Kalau di Indonesia pembedaan hadirin, hukum musola dengan masjid beda. Kalau bahasa masjid pasti wakaf hadirin, pasti. Enggak usah disebut wakaf, kalau masjid pasti wakaf. Kalau musola belum tentu. Nah itu batasnya Ustaz, ya batas yang disucikan itu. Selama yang disucikan itu ya itu batasnya musola atau batasnya masjid. Sedangkan yang tempatnya sandal itu ya kalau toh itu masih milik musola, tanah fasilitas musola, fasilitas masjid untuk masoleh kebaikan masjid. Mungkin jedingnya, mungkin latarnya, mungkin tempat parkirnya itu punya masjid, tapi tidak ikut disucikan, berarti tidak masuk bagian daripada bangunan masjid. Orang haid di situ boleh ya boleh. Wong itu kayak najis juga kan, sandal-sandal itu kan ya nggak suci. Ya makanya ada masjid-masjid tertentu yang menempatkan ya kemudian apa itu kursi-kursi tertentu. Ini untuk wanita-wanita yang nggak masuk duduk di situ. Jadi kewanitanya banyak duduk di situ ya umumnya haid. Ya nggak usah ditakoni ya haid ya, mboten usah diriin kan sudah maklum, mboten usah lah maklum itu sudah. Ngoten aja. Penanya kedua, monggo Mas Safi.
bagus. Kalau profesinya sebagai guru ngaji perempuan, idealnya memang kalau di masjid itu punya tempat TPQ sendiri, bangunan sendiri yang tidak bersatu dengan masjid, bahasa ideal itu. Sehingga kalau sudah begitu, mau head atau tidak head, dia datang ke situ, uang ini memang TPQ. Di zaman Nabi namanya Al-Kuttab, tempat bina baca Al-Quran. Ya, cara mengajarkan Al-Quran itu berada di sebelah Masjid Nabawi, namanya Al-Kuttab. Ya saat ini TPQ itu bukan bagian masjid, milik masjid, iya, tapi bukan yang disucikan untuk masjid. Sehingga kalau perempuan haid atau mungkin nifas duduk di situ, ngajar di situ, ya nggak apa-apa. Tetapi kalau sudah bahasanya masjid, dia masuk dengan alasan ngajar, kurang tepat. Tetapi kan profesinya ngajar, ya untuk dia digolekno coro, ya apa aja. Kalau kondisi begitu tidak di dalam masjid. Ya, makanya kalau ngajar di dalam masjid itu, dalam masjid, ya memang rentan begini, ini rentan. Memang harus dibuatkan tempat sendiri. Kaitannya dengan wanita yang haid itu. Ya, itu. Kalau kemudian ditempatkan sendiri, selesai sudah. Enak sudah. Ya. Sedangkan ngajarnya Ustaz, karena profesi, ya kalau ngajar saja, pokoknya dia tidak melafatkan kalimat-kalimat ayat Al-Quran, kan dia kurang dawa, kecendaan, matobi iku, majais munfasil, kan bisa dia, kurang dawa. Kan dia bisa memberikan isyarat yang lain, tidak harus kemudian coba saya ditirukan, kan enggak begitu. Itu. Jadi begitu. Ya memang ada sedikit yang harus diperhatikan, makanya harus tahu fikih kemasjidan itu tahu. Kira-kira kalau dia ngajar di dalam masjid, perempuan dan haid, jangan, masalah nanti itu. Makanya harus ada TPQ sendiri. Ngoten Mas Syafi'i. Penanya ketiga, monggo, kalau ada. Ibu-ibu ada yang tanya? Monggo. Iya, monggo. Terakhir nggih, terakhir. Kalau nggak ada yang tanya. Monggo Mas. Ini pertanyaan yang sering kali terjadi, bagus ini. Beliau bertanya, kalau kemudian ada perempuan yang sedang mengalami haid, ikut tahlil akbar, ya, kemudian dia membawa Yasin terjemah. Yasin terjemah itu mushaf, Yasinnya itu, Qurannya itu mushaf, gitu. Ya, kemudian dengan terjemah, ya, boleh dan tidaknya orang nggak punya wudhu, orang yang sedang haid itu boleh pegang dan tidaknya, ya diyakini terjemahannya lebih banyak daripada Arabnya. Kalau terjemahannya lebih banyak dari Arabnya, ya berarti mboten napa-napa. Tapi ketika dia baca terjemahan itu, ya dia kan juga nggak baca, paling-paling dia dengar. Tetapi jangan sampai menyentuh ayatnya. Kalau menyentuh ayatnya berarti pegang mushaf. Masalah lagi nanti. Sing enak, ya wis gak apa-apa, wis gak nggawa, wis dengarkan saja. Kalau dia hafal ya dalam hati aja. Dia ngomong kan mboten ansal kalau diniati baca itu. Ya, kalau diniati because dzikri Ustaz, membaca Qur'annya tapi niatan zikir. Kalau dia yakin seperti itu enggak apa-apa. Tapi kadang-kadang kan orang tidak semuanya ngerti ngoten. Maka kalau kemudian harus membaca Yasin terjemah, ya cukup dalam hati saja. Jangan dilafatkan, disuarakan. Kemudian sobean surat Yasin itu, sobean kecil itu juga mushaf, karena situ ada Qur'annya. Mushaf itu tidak harus 30 juz. Sobean ayat Qur'an itu bagian mushaf juga, harus dimuliakan. Ya,
harus dimuliakan. Kemudian lagi, bagaimana dengan mushaf Al-Quran yang ada di aplikasi HP? Ya, kalau ketika dia muncul di aplikasi itu, kemudian muncul surat Yasin atau surat tertentu dalam Al-Quran, kita pegang dia, ya berarti kita sedang memegang mushaf Al-Quran. Nggak boleh. Kalau nggak punya wudhu, kalau sedang haid. Tetapi kalau tidak sedang itu semua, punya wudhu, pegang mboten napa-napa. Tapi kalau aplikasinya tidak ada di situ, pegang HP, nggih mboten napa-napa. Jadi faktanya ketika ada, itu. Ya, hanya saja Al-Habib Muhammad bin Ahmad Syatiri niku memberikan disyarah Yaqutun Nafis, kalau itu bahasanya beliau kaset tadi. Loh, Mas yo kaset kan yo, tapi kan di situ ada gurat-guratannya, suaranya ke Al-Quran, berarti nyekel kaset yo gak oleh itu. Versinya beliau karena kehati-hatian ulama itu. Tetapi kalau untuk aplikasi kalau tidak muncul, ya berarti enggak sudah. Ya, itu. Tapi kalau pas muncul jangan dipegang kecuali yang sudah punya wudhu atau suci. Ngoten. Ya. Sampun nggih? Nah. Yang lain cukup? Ya. Nggih, sampun. Bapak-bapak enggak ada yang terlalu bertanya karena kaitannya dengan haid dan nifas. Mungkin belum mengalami. Ya. Ya, dan ibu-ibu tidak bertanya, apa takon wong lanang wong aku sing ngalami nggih mboten napa-napa. Nggih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ishfi sayyidil walid Al-Ustadz Al-Habib Saleh bin Habib Ahmad Al-Idrus shifaan ajilan la yughadiru saqaman wala alaman warzuqna wa iyyahu tulal umur fi sihatin wa afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.